demonstrasi agama yang dihadirkan ke ruang publik yang dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu. Kedua, politik sektarian yang sangat disengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran monopoli politik, sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran. Populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama, sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima ada pendapat yang berbeda. Kedua faktor tersebut berkaitan satu sama lain. Kedua-duanya sama dihadirkan ke ruang publik dalam rangka kepentingan politik praktis, di mana pada sisi yang lain mengorbankan nalar sehat masyarakat beragama. Sebab tidak ada satupun doktrin agama yang mengajarkan kebencian, kekerasan, dan pengambilan hanya karena perbedaan pilihan politik. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Sangat keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita sebagai umat beragama, mari segera luaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang kondusif dan maju. Membangun kerukunan lebih didasarkan pada kesadaran doktrin dan kultural, yaitu selain karena doktrin setiap agama yang mengajarkan pada nilai-nilai toleransi, juga atas keinginan yang sama untuk hidup rukun dalam bingkai perdamaian. Esensi inilah yang diinginkan oleh moderasi beragama, karena sesungguhnya beragama secara moderat sudah menjadi karakteristik umat beragama di Indonesia dan lebih cocok untuk kontur masyarakat kita yang